Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memasuki masa Advent yang pertama, Minggu Advent yang pertama. Masa Advent ini akan kita alami sampai perayaan Natal nanti. Dan ini juga merupakan minggu pertama tahun baru dalam liturgi. Ingat, tahun C, karena 2022 nanti adalah C2. Dalam bacaan harian setelah Natal besok dan masa Natal, tahun 2022 kita memakai tahun yang kedua dan hari minggunya tahun C. Tetapi kita harus ingat juga bahwa penantian ini sungguh-sungguh dengan penuh harapan yang harapan yang menggelegak, harapan yang besar. Kita ingin mendapatkan kegembiraan, menjumpai Tuhan yang hadir. Maka saudara-saudari yang terkasih, di setiap gereja hari ini pasti disiapkan Corona Advent, Corona Lilin Advent, yaitu lilin yang akan menandai kita masuk minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Biasanya warnanya ungu lilinnya. Ini warnanya putih tapi tidak apa-apa. Dan ada satu warna pink untuk mengingatkan semakin dekat Advent Natal itu. Saudara-saudari yang terkasih, Corona Lilin Advent menggambarkan pengharapan kita yang tidak berkesudahan karena lilin. Corona lingkaran yang tidak akan putus, tetapi yang selalu diterangi oleh lilin Tuhan, oleh Roh Kudus sendiri. Dan itu akan kita nyalakan setiap minggu nanti. Saudara-saudari yang terkasih, penantian yang penuh harap. Waktu saya kecil, saya teringat kalau nenek saya atau kakek saya mengambil pensiunan dari kantor pos. Saya pasti akan menunggu walaupun sampai siang. Karena kalau pulang pasti kemudian belanja. Entah itu makanan-makanan menjadi favorit saya. Entah itu obat. Orang Jawa biasanya ati ayam atau ati sapi itu dibeli untuk obat katanya. Kalau sudah dimasak nanti dibakar, dileletkan dioleskan ke mengeluarkan minyak, dan minyaknya dioleskan ke dahi dengan mengatakan ilang larane gari warase, hilang sakitnya yang tinggal sehatnya. Dan itu menjadi doa pengharapan dari orang tua dan kakek nenek saya. Tetapi saya sendiri berharap karena akan diberi banyak oleh-oleh, banyak makanan, banyak mainan, maka saya akan senang untuk menantikan kakek nenek saya yang pulang mengambil pensiunan. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya saya juga melihat keluarga-keluarga pelaut nelayan pelaut itu orang yang kerja di kapal. Mereka kelihatannya secara ekonomi mapan karena gajinya pasti tinggi-tinggi. Tetapi mereka cobaannya besar. Kadang suaminya harus 10 bulan, 9 bulan di laut, tidak ketemu kumpul keluarga. Nanti kalau sudah selesai kontraknya, 2 atau 3 bulan di rumah. Setelah itu kembali lagi melaut di kapal, entah itu kapal Pertamina, entah itu kapal tongkang yang membawa batu bara, entah itu kapal kargo atau kapal pesiar, itu semuanya pasti hasilnya banyak. Keluarganya selalu harap-harap cemas. Anaknya, istrinya menanti supaya kalau segera suaminya pulang, ayahnya pulang bagi anaknya. Karena kalau pulang, anak itu akan diajak ke mall nanti, diajak makan ini, makan itu, dibelikan entah itu sepatu, tas baru. Kemudian anak itu juga akan merasakan liburan yang menyenangkan. Karena kalau suaminya atau bapaknya pulang yang adalah pelaut, dia akan mengajak liburan, camping di sana, di hotel ini, di tempat rekreasi itu.
sementara juga kemana-mana diantar oleh bapaknya. Sementara si istri juga menanti-nantikan, karena istri juga tidak berjumpa dengan suami, tidak bisa mesra-mesraan 9 bulan, 10 bulan. Maka 2 atau 3 bulan itu dipakai maksimal mereka untuk intens menjalin relasi. Maka tidak jarang anak pelaut itu, tidak semua sih, anaknya kecil-kecil dan banyak. Karena apa? Setiap kali naik ke darat itu selalu kemudian istrinya hamil dan seterusnya. Tetapi tidak semua. Tapi ini adalah semacam buah dari cinta keluarga pelaut itu. Dan akhirnya mereka penuh kegembiraan 2 atau 3 bulan. Ketika perpisahan lagi, mereka akan merasa sedih lagi. Akan ditinggal 10 bulan lagi, 9 bulan lagi. Nah, ini perjuangan keluarga pelaut, bukan nelayan, pelaut, karena mereka kerja sebagai karyawan di industri. Dan kemudian mereka harus mempersiapkan semua gajinya untuk usaha supaya mereka tidak berjauhan nantinya. Karena banyak juga keluarganya akhirnya tercerai-berai, hancur karena relasi jarak jauh ini. Karena harapan-harapannya kadang tidak memuaskan dan satu dengan yang lain tidak percaya lagi dan kemudian lepas. Tetapi yang ideal adalah mereka semua saling mengharapkan, saling merindukan, dan ketika ketemu, buah-buah kerinduan akan muncul dalam tindakan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini bacaannya kurang lebih sama dengan bacaan yang sudah saya buat renungan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang akhir zaman. Hendaklah kita berjaga-jaga semuanya. Berjaga-jagalah dalam hidupmu. Jangan sampai hidupmu syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Maka kamu akan mendapatkan bertahan dalam kondisi yang kuat, mendapatkan rahmat untuk bertahan di hadapan anak manusia, yaitu bertahan dengan semua rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seperti keluarga tadi, keluarga pelaut, dia bertahan, dia saling kangen, menanti, yakin pasti datang suaminya, tetapi harus menanti. Kadang-kadang bahkan mendadak pulang, atau kadang-kadang harus diperpanjang cutinya karena temannya mungkin berhalangan datang, sehingga dia harus menambah beberapa bulan lagi. Tetapi itu semua menjadi buah yang penuh keindahan dan kelimpahan ketika mereka berkumpul. Anak-anak menjadi senang, anak-anak menjadi bersyukur karena diajak makan ke sana kemari, diajak pelesiran atau rekreasi, kemudian juga bisa akrab dengan bapaknya. Istri juga senang, suami juga senang semuanya, dan buah-buahnya adalah kegembiraan bersama. Tetapi juga ternyata keturunan, ada anak, walaupun tidak semua, tetapi semua akhirnya menjadi buah yang menggembirakan ketika semuanya bertahan, hidupnya dijauhkan dari pesta pora dan kemabukan. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Advent ini juga dalam keluarga tadi, Tuhan yang kita nanti-nantikan itu pasti datang, dan Tuhan ingin mengatakan, aku cinta padamu. Tuhan ingin mengatakan I love you kepada kita, dan tinggal kita menjawabnya. Ketika kita tidak penuh dengan pesta pora dan kemabukan, ketika kita diajak untuk lebih dalam lagi melihat rahmat Tuhan dalam sejarah hidup kita, dalam perjalanan hidup kita per detik, per menit. Kalau biasanya hanya mengalir, membosankan, sekarang dalam masa Advent ini kita diajak untuk mencelikkan mata kita, melihat lebih detail, lebih tajam, mana rahmat Tuhan, mana kehendak Tuhan, mana pengharapan Tuhan. Sehingga nantinya saudara-saudari, kalau kita sungguh-sungguh setia, berjaga-jaga, tidak jatuh dalam pesta pora dan kemabukan, dalam amarah, dalam pesta tidak harus makan-makan, minum-minum, tetapi juga pesta amarah, di dalam pesta haus kekuasaan, dalam pesta haus pujian, maka kita akan rendah hati. Kita akan diajak
oleh Tuhan untuk menemukan Yesus, bayi Yesus yang akan kita rayakan di dalam pesta Natal nanti. Semoga masa Advent ini menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita semua. Kita lebih tajam melihat Tuhan yang hadir membawa cinta, pengampunan, rahmat, pengharapan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.